Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih, kelas 3A dan 3B. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Mr. Jefta yakin anak-anak mempunyai kabar yang sangat luar biasa, sehat selalu dan berkati oleh Tuhan. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 5 dan 6. Ya, anak-anak perhatikan pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak harus memperhatikan setiap pembahasan, penjelasan dan tugas-tugas yang akan di-share nanti ya di dalam PowerPoint ini. Oke. Lanjut. Oke, bahasa Indonesia kita akan belajar. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak bisa lihat di buku paket anak-anak halaman 37. Nah, kira-kira bagaimana ya deskripsinya? Oke. Coba diperhatikan dulu gambarnya. Mister bacakan. Udin, Beno, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka sedang bermain pasir. Bahkan Edo memegang cacing. Kemudian mereka mau makan. Si Beni mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengambil makanan, sedangkan Edo langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pada saat makan bersama, Edo merasakan sakit perut. Nah, coba dilihat lagi gambarnya. Itu gambar berseri ya, nomor 1, 2, 3, sampai 4. Nah, melalui gambar tersebut, coba anak-anak lihat di perintah tugas di halaman 30. Sekarang anak-anak bertugas membuat cerita dengan bahasa anak-anak sendiri tentang gambar berseri yang sudah Mister tampilkan tadi. Anak-anak sekali lagi membuat cerita berdasarkan gambar ini melalui atau menggunakan bahasa anak-anak sendiri di rumah. Bisa ditulis di buku halus. Oke. Oh, tidak di buku halus ya. Ternyata di halaman 38 ada lembaran. Anak-anak boleh tulis di situ. Halaman 38. Anak-anak tulis menggunakan huruf tegak bersambung, jangan lupa. Oke, lanjut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman sehat diperlukan makhluk hidup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Makanan yang sehat dan bersih baik untuk pertumbuhan tubuh. Kebersihan makanan juga mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang dimakan tidak bersih, maka kesehatan dan pertumbuhan menjadi terganggu. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Sebelum makan kita harus mencuci tangan sampai bersih. Menjaga makanan tetap bersih juga dapat dilakukan dengan cara menutup makanan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan yang dihinggapi lalat dapat membuat lalat bertelur sehingga dapat mengganggu kesehatan tubuh. Kesehatan yang terganggu menyebabkan tubuh menjadi sakit. Oke. Perhatikan aturan sebelum makan. Nah, anak-anak coba perhatikan. Yang pertama, makanan harus sehat dan bersih. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum makan. Oke. Oke, Mister lanjutkan. Sekarang pembelajaran 6 halaman 45 sampai 47. Halaman 45 anak-anak perhatikan. Amati gambar berikut. Kemudian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, anak-anak coba lihat. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kegiatan baik, kita harus berdoa
sebelum dan sesudah makan. Oke, lanjut. Makhluk hidup perlu bergerak. Ya, di gambar yang itu, yang halaman 46, anak-anak perhatikan di buku paket. Makhluk hidup perlu bergerak. Salah satu kegiatan bergerak yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga, berjalan, dan berlari. Olahraga membuat tubuh menjadi sehat. Kegiatan baik berjalan bisa dilakukan dengan cara memelihara kaki, menggunakan sepatu atau sandal agar terhindar dari benda berbahaya. Oke, Mister lanjutkan. Makhluk hidup menanggapi rangsangan. Ya, sekali lagi, makhluk hidup menanggapi rangsangan. Ketika melihat cahaya yang menyilaukan mata, maka secara cepat kita akan menutup mata dengan tangan. Kegiatan baik, kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi. Karena itu akan sangat merusak mata. Oke, lanjut. Ya, ada gambar di situ. Makhluk hidup itu berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Dengan berkembang biak, kita menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Kegiatan baik, menyayangi semua anggota keluarga. Oke, selanjutkan. Makhluk hidup bernafas. Manusia membutuhkan udara yang bersih. Kegiatan baik, menjaga lingkungan supaya menghasilkan udara yang bersih. Oke, selanjutnya anak-anak PPKN membaca halaman 40. Ayo, Mister berikan waktu anak-anak untuk membaca halaman 40 sekarang. Iya, di situ ada judulnya mengenai aturan sebelum makan. Ya. Ayo, kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing. Oke, kesimpulan apa yang kita dapat setelah membaca bacaan ini? Berdoa menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila, ya. Oke. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan. Makan sesuai kebutuhan dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Oke, Mr. Jefta punya cerita mengenai pengalaman tentang bersyukur, anak-anak. Iya, mengenai pengalaman tentang bersyukur. Suatu hari, Mr. Jefta pada hari Minggu akan berangkat ke gereja. Nah, saat Mr. Jefta mau berangkat ke gereja, kira-kira mungkin pukul 6:30 pagi, ya hujan deras, hujan turun dengan deras. Nah, kira-kira bagaimana ya? Nah, Mister langsung ingat kepada Tuhan. Mister akhirnya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Mr. Jefta mau pergi ke gereja. Tuhan tolong supaya hujannya segera reda atau segera berhenti. Haleluya, amin. Nah, beberapa menit setelah Mister berdoa, anak-anak sambil menunggu, puji Tuhan ternyata hujannya reda. Nah, apa yang Mister Jefta lakukan? Mister Jefta segera mengambil tas, ya mengambil sepeda ontel begitu ya. Mister Jefta mengucap syukur sama Tuhan. Iya, mengucap syukur Tuhan, terima kasih hujannya sudah reda. Aku mau berangkat ke gereja dulu. Ya, dengan cara ini kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehari-hari. Oke. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak punya tugas mengenai bersyukur. Temanya bersyukur atas pemberian yang Tuhan kasih.
Iya, tadi kan sudah mendengarkan ceritanya Mr. Jefta. Anak-anak buat cerita mengenai eh, pengalaman anak masing-masing tentang berdoa dan bersyukur. Ya, anak-anak boleh kirimkan di voice note. Ya, menggunakan voice note dikirimkan di Telegram. Ya, Mister lanjutkan. Jangan lupa tugasnya. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Oke, Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tentunya dengan cara kita bersyukur tadi, Tuhan pasti sayang sama kita. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Nah, perhatikan. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Menjumlah bilangan dengan cara bersusun. Sekali lagi, menjumlah bilangan dengan cara bersusun. Menjumlah dengan cara bersusun, satuan harus ditempatkan lurus dengan satuan. Puluhan harus dengan puluhan. Ratusan lurus dengan ratusan. Serta ribuan juga harus lurus dengan ribuan. Mari kita lihat. Oke, mari perhatikan contoh berikut anak-anakku. Setiap hari pabrik kue memproduksi kue. Setiap hari kue dibuat berbeda-beda jumlahnya. Hari ini pabrik kue memproduksi 2.750 kue coklat dan 3.250 kue keju. Berapa jumlah kue yang dibuat pabrik hari ini? Nah, ini kita akan menyelesaikannya dengan cara bersusun. Penjumlahan itu dapat dituliskan 2.750 ditambah 3.250. Nah, bagaimana cara menjumlahkan bilangan tersebut dengan bersusun? Oke, mari kita lihat. Oke, 2.750. Mari kita tulis. Ya, 3.250. Nah, harus sejajar ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Begitupun juga ribuannya harus sejajar. 2 dan 3 harus sejajar, 7 dan 2 harus sejajar, begitupun seterusnya. Oke, ya. Iya, betul sekali. Jumlahnya adalah 6.000. Iya. Di situ ada perusahaan, kemudian ada tabel jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, perusahaan E 2.200 kotak. Selesaikan soal berikut ini. Oke, ada soal di sampingnya anak-anak. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Ya, anak-anak bisa lihat di buku paket di halaman yang ke-44. Ya, anak-anak boleh kerjakan langsung di buku paketnya langsung ya. Oke. Bisa lanjutkan. Ya, anak-anak perhatikan matematika yang bergambar ikan ini. Ada di buku paket juga. Halaman berapa ya? Ayo kita cari. Iya betul, halaman 48. Di situ anak-anak baca. Coba selesaikan halaman 49 perintahnya. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000 ya. Kalau lebih dari 5.000 anak-anak kasih warna merah. Kemudian warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan jika hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Kemudian selanjutnya warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Oke. Anak-anak bisa kerjakan langsung di buku paket. Oke, diwarnai juga di buku paket. Oke, jelas ya anak-anak?
Oke anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Jika ingin bertanya atau mungkin tidak jelas, bisa bertanya kepada Mr. Jeta nanti di WA pribadi. Ya, tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.